Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 1 will be presentation the material about drawing with marbles and finger painting in subject menggambar anak usia dini with lecturer Dr. Farida Mayar MPD and Mutia Afnida MPD. The member of group, me Nurul Anissa as a moderator, my friend Dwi Septia Oci Wahyuni, Sabrianti Rizkika, and Yunia Rizka as a presenter. The first material will be delivered by Dwi Septia Oci Wahyuni to Oci. Time and place is yours. Thank you to moderator. I will deliver the first material about drawing with marbles. Next slide, Ranti. Okay, thank you. The meaning of drawing with marbles. Drawing or painting with marbles is an activity carried out by moving a container filled with marbles using active finger movement so that a beautiful result is formed. Jadi kegiatan menggambar ataupun melukis dengan kelereng ialah kegiatan yang dilakukan menggunakan kelereng yang sudah diberikan warna, kemudian kelereng tersebut diletakkan dalam satu wadah ataupun baki yang digerak-gerakan menggunakan gerakan jari anak secara aktif sehingga membentuk hasil yang indah. Next slide, Ranti. Okay, thank you. The next material about purpose and benefits of drawing with marbles. A purpose of drawing with marbles are first as an effort to train children motor skills, second helping children to coordinate their eyes and fingers, third as a way to introduce color to children in a fun way, fourth train children to be able to control their emotion, fifth teaching children to convey feeling in a positive way, sixth as an effort to stimulate children's creativity and thinking abilities, 7 as a means for children to express themselves. Jadi, tujuan dari kegiatan menggambar dengan kelereng ini yang pertama, sebagai upaya untuk melatih motorik anak, yang kedua, membantu anak dalam koordinasi mata dan jari tangan, yang ketiga, sebagai salah satu cara mengenalkan warna pada anak dengan cara yang menyenangkan, keempat, melatih anak untuk bisa mengontrol emosinya, kelima, mengajarkan anak untuk menyampaikan perasaannya dengan cara yang positif, keenam, sebagai upaya untuk menstimulasi kreativitas dan kemampuan berpikir anak. Ketujuh, sebagai sarana untuk anak berekspresi. Next is benefit of drawing with marbles are first, children are able to always think creative in producing something. Second, children are able to develop their thought through the media of image. Third, children can play while learning in interesting and fun way. Fourth, there is a development of controlling the child's body movement. Fifth, the child is able to coordinate colors with his finger. Sixth, children are more perfect in using their fingers such as holding pencil, colored pencil, and crayons. 7, children are more skilled in using and mixing colors. 8, children are better able to control their emotion, quoted from Mayar 2023. Jadi manfaat dari menggambar dengan kelereng ini, yang pertama, anak mampu senantiasa berpikir kreatif dalam menghasilkan sesuatu yang mana itu adalah karya. Yang kedua, anak mampu mengembangkan pemikirannya melalui media gambar. Yang ketiga, anak dapat bermain seraya belajar dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Keempat, terjadi perkembangan pengendalian gerak tubuh anak. Kelima, anak mampu mengoordinasi warna dengan jari-jari tangannya. Keenam, anak lebih sempurna dalam menggunakan jari tangannya seperti memegang pensil, pensil warna, dan krayon, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, anak lebih terampil dalam menggunakan dan mencampur warna. Dan yang kedelapan, anak lebih mampu untuk mengontrol emosinya. Dikutip dari Mayar tahun 2023. That's all from me. I turn back to the moderator. Thank you. Okay, thank you, Oci. The next material will be delivered by Sabrianti Rizkika to Uranti. Please take your time. Okay, thank you to the moderator. The next material, tools and materials for drawing with marbles. The first, try. The second, marbles. Third, oil pen and poster pen of various colors. Fourth, plain paper or HVS paper.
with thinner or water according to the type of paint selected, and seek Uber approach and buffers if needed. Yang mana alat dan bahan yang diperlukan saat menggambar dengan kelereng yaitu baki atau wadah, yang kedua yaitu kelereng, yang ketiga yaitu cat minyak atau cat poster sebagai warna, yang keempat yaitu kertas polos atau kertas HVS, yang keempat yaitu yang kelima yaitu thinner atau air sesuai dengan jenis cat yang dipilih, dan yang terakhir yaitu celemek atau sarung tangan karet jika dibutuhkan. The next step to the draw with marbles. The first, prepare the necessary tools and materials. Second, mix oil paint and thinner or poster paint and water so it's not too thick. The third, prepare a container that has been covered with paper on it. Fourth, dip half on the marbles into the paint with the provision that one marble is for one color. Try not to dilute the marbles into the paint can. And the last, place the marbles on the edge of the container or try and slowly move them in a horizontal, vertical, zigzag, or other pattern. Yang mana langkah-langkah menggambar menggunakan kelereng yaitu pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan, yang kedua yaitu campurkan cat minyak dan thinner atau cat poster dengan air agar tidak terlalu pekat, yang ketiga yaitu siapkan wadah yang sudah dilapisi dengan kertas di atasnya, yang keempat yaitu celupkan setengah bagian kelereng ke dalam cat dengan ketentuan satu kelereng untuk satu warna. Upayakan agar kelereng tidak sepenuhnya tenggelam ke dalam kaleng cat. Dan yang terakhir yaitu letakkan kelereng tersebut di tepi wadah atau baki dan kemudian digerakkan secara horizontal, vertikal, zigzag ataupun pola lain yang diperlukan. I turn back to the moderator. Okay, thank you to Ranti. The next material time and place is yours. Okay, thank you, moderator. Next materi about finger painting. Next slide. The meaning of finger painting according to the first Pamadi 2008, painting technique directly without using tool, and second Sumanto 2005, drawing technique by streaking the color mixture and color pulp using your finger directly and freely over the image area, and the third Hildebrand, drawing with finger using kanji as intermediary for channeling creativity and playing dirty, and the last Harahap 2019, the activity of making an image which is done by directly striping the color mixture, color pulp with your finger freely over the image area. Nah, pengertian finger painting menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut Pamadi tahun 2008, painting merupakan teknik melukis secara langsung dengan tidak menggunakan alat melainkan menggantikan fungsi kuas dengan jari-jari langsung. Nah, yang kedua menurut Sumanto finger painting merupakan salah satu jenis kegiatan menggambar yang dilakukan seseorang dengan menggoreskan adonan warna atau bumbu warna menggunakan jari secara langsung di suatu area. Nah, yang ketiga menurut Hildebrand yang dikutip dari Frida Ramdini dan Mayer tahun 2019 bahwa menggambar dengan jari merupakan perantara untuk menyalurkan kreativitas dan bermain kotor. Nah, yang terakhir menurut Harahap bahwa finger painting merupakan jenis kegiatan membuat gambar yang dilakukan dengan menggoreskan adonan warna, bubuk warna secara langsung dengan jari tangan secara bebas
pada area tertentu. Next, purpose of finger painting. And the first, practice hand skill, and the second, flexibility, and third, neatness, and the last, beauty. Not and the next material. Benefit of finger painting. Manfaat dari menggambar dengan jari. Yang pertama, the first, the media convey emotion, the second, storytelling tools, and the third, media play, and the fourth, train memory, and the fifth, train the ability to think as a whole, and the sixth, train accuracy to maintain balance, and the seventh, develop creativity, and the eighth, develop fine motor skill, and the last, train the flexibility of the child finger. Di mana manfaat dari finger painting yang pertama, sebagai media menuangkan emosi, yang kedua, alat bercerita, dan ketiga, media bermain, dan keempat, melatih ingatan, dan yang kelima, melatih kemampuan berpikir secara menyeluruh. Selanjutnya, yang keenam, melatih ketelitian menjaga keseimbangan, dan yang ketujuh, mengembangkan kreativitas, dan kedelapan, mengembangkan motorik halus anak, dan yang terakhir, melatih kelenturan jari-jari tangan anak. That's all from me. I turn back moderator. Okay, thank you, Yunia Rizka. Okay, the next material about tools and materials for drawing with fingers painting. The first is paint for finger painting. Second, sago flour. Third, cake coloring in sharp colors. Fourth, liquid soap. And the last is vegetable oil. Jadi bahan dari finger painting yaitu cat untuk finger painting, yang kedua tepung sagu atau kanji, yang ketiga pewarna kue yang berwarna tajam, keempat sabun cair, dan yang terakhir yaitu minyak sayur. Okay, next slide. Steps to draw with finger painting are: prepare drawing paper color pulp. The second is for each color, it has been put in several places, for example, a plastic bowl. Third, cover the drawing area using newspaper. Fourth, prepare loose drawing paper or A4. 5, trace the color mixture with your fingers directly so that it produces finger paints. And the last is provide clean water and soap to wash hands. Jadi langkah-langkah untuk finger painting yang pertama itu siapkan kertas gambar, bubur warna atau adonan warna, dan alas kerja. Yang kedua, bubur warna disediakan oleh sekolah atau guru, dan untuk setiap warna sudah dimasukkan pada beberapa tempat, misalnya mangkok plastik yang bisa ukuran sedang sehingga cukup memudahkan bagi anak untuk mengambil atau mencelupkan jari tangannya ke dalam bubur warna tersebut. Yang ketiga, alasi tempat menggambar dengan menggunakan kertas koran sehingga tidak akan mengotori meja dan ruang kelas. Yang keempat, sediakan kertas gambar lepas atau buku gambar dengan ukuran A4 atau sesuai dengan keinginan, tidak kertas HVS. Yang kelima, goreskan adonan warna tersebut dengan jari secara langsung sehingga menghasilkan jejak jari tangan dengan bebas sampai membentuk kesan goresan jari di bidang gambar. Dan yang terakhir langkahnya yaitu sediakan pula air bersih dan sabun untuk mencuci tangan setelah selesai menggambar. Okay, that's all presentation from group 1. Thank you for watching, and if you any questions, please drop the questions in comment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.